Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nai Nabila Azara dengan NIM akhir ya 2022 1888003. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan presentasi di mana judul penelitian saya yaitu hubungan insidensi miopia dengan durasi pemakaian gadget pada anak di SD Negeri Selogode Wetan 2 Probolinggo dengan dosen pembimbing saya yaitu Dr. ini Kusuma Wardani, spesialis mata. Saya mulai dengan pendahuluan, di mana latar belakangnya yaitu miopia atau rabun jauh terjadi ketika bola mata lebih panjang dari normal, yaitu lebih dari 24 mm, dikarenakan adanya kelebihan kekuatan refraksi pada kornea dan lensa. Menurut American Academy of Ophthalmology tahun 2019. Adapun faktor resiko yaitu faktor genetik dan lingkungan. Pada tahun 2014, pada Asia Tenggara memiliki besaran pemakaian gadget mencapai 120 juta orang dan terus akan mengalami peningkatan tiap tahunnya sebanyak 44%. Pada tahun 2000, diperkirakan sekitar 22,9% penduduk dunia, 1.406 juta orang memiliki status refraksi miopia. Pada tahun 2010 dapat diperkirakan 27% populasi dunia, yaitu 1.893 juta mengidap miopia dan 1,8% 170 juta mengidap miopia tinggi. Tepat di tahun 2020, laporan World Health Organization (WHO) memperkirakan 2,6 miliar orang seluruh usia di dunia mengidap miopia dan 312 juta diantaranya berusia di bawah 19 tahun. Penyebab terburuknya penglihatan pada anak meliputi penggunaan gadget dengan durasi yang cukup lama, postur tubuh yang buruk saat menggunakan gadget, dan intensitas cahaya yang tidak memadai. Pada saat ini, anak-anak diberikan gadget untuk digunakan di waktu luang mereka. Namun, hal tersebut terlalu dini untuk memperkenalkan gadget kepada anak usia sekolah. Anak-anak seharusnya pada usia sekolah didorong untuk lebih terlibat dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik dan keterampilan intelektual, seperti terlibat dalam dunia fantasi dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Penelitian yang berjudul Hubungan Durasi Penggunaan Gadget dengan Ketajaman Mata pada Anak Usia 10-12 tahun di masa pandemi COVID-19 mendapatkan hasil yang berbeda, di mana tidak ada hubungan yang spesifik antara durasi penggunaan lama gadget dengan ketajaman penglihatan atau terjadinya miopia. Penelitian tersebut dilakukan pada masa pandemi, sehingga dijelaskan pada saat pandemi, orang tua mengontrol gizi yang terdapat pada makanan anak-anak selama di rumah untuk menjaga kesehatan tubuh selama pandemi COVID-19. Maka dari itu, meskipun anak-anak memakai gadget lebih dari 2 jam per hari, kondisi setiap mata anak lebih banyak dalam ketajaman mata yang normal. Setelah itu, adapun rumusan masalah dari penelitian saya yang pertama yaitu apakah terdapat hubungan insidensi miopia dengan durasi pemakaian gadget pada anak di SD Negeri Selogede Wetan 2 Probolinggo. Lalu, tujuan umumnya mengetahui hubungan insidensi miopia dengan durasi pemakaian gadget pada anak di SD Negeri Selogode Wetan 2 Probolinggo. Tujuan khususnya, yang pertama mengetahui angka kejadian miopia pada anak di SD Negeri Selogode Wetan 2 Probolinggo. Yang kedua, mengetahui durasi pemakaian gadget pada anak di SD Negeri Solo Gede Wetan 2 Probolinggo. Dan yang terakhir, mengetahui insidensi dari durasi dan jarak pemakaian gadget terhadap kejadian miopia di SD Negeri Solo Gede Wetan 2 Probolinggo. Adapun manfaat teoritis dari penelitian saya yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan insidensi miopia dengan durasi pemakaian gadget pada anak di SD Negeri Solo Gede Wetan 2 Probolinggo. Dan dihimbau dari hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan atau peraturan penggunaan gadget di sekolah-sekolah, seperti menetapkan durasi maksimal penggunaan gadget di SD Negeri Solo Gede Wetan 2 Probolinggo. Untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi anak-anak maupun orang tua dan guru mengenai hubungan insidensi miopia dengan durasi pemakaian gadget pada anak di SD Negeri Solo Gede Wetan 2, Probolinggo. Lalu untuk tinjauan pustaka, bab 2, yang pertama di sini saya akan membahas tentang gadget.
Apa sih gadget? Gadget adalah sebuah istilah bahasa Inggris yang mengartikan suatu alat elektronik kecil yang memiliki berbagai fungsi khusus. Menurut USNA tahun 2017, gadget merupakan media yang digunakan sebagai pencarian sumber informasi, media belajar, dan juga sebagai hiburan. Manfaat gadget lainnya yaitu dapat tersambung bila ada internet. Menurut Warisyah tahun 2015, gadget sendiri sudah sering dipakai oleh semua kalangan, khususnya di kalangan pelajar. Menurut Rahmawati et al. Tahun 2017, berdasarkan laporan dari Newzoo, jumlah pemakaian gadget akan mencapai 3,9 miliar tahun 2021. Lalu yang kedua, durasi pemakaian gadget. Total waktu saat penggunaan gadget harus diperkirakan oleh orang tua, apalagi pada anak prasekolah. Hal ini bila dilakukan secara terus-menerus akan berdampak pada perkembangan anak. Starburger tahun 2011. Durasi dalam pemakaian gadget seorang anak hanya diperbolehkan berada di depan layar gadget kurang dari sama dengan 1 jam setiap harinya. Masalah ini senada dengan Asosiasi Dokter Anak Amerika dan Kanada yang menyebutkan bahwa penggunaan gadget pada anak perlu dikontrol durasinya. Pada anak yang berusia 3-5 tahun, 1 jam per harinya, dan pada anak usia 6-18 tahun, 2 jam per harinya, dan durasi waktu 30 menit sampai 1 jam pada anak merupakan waktu yang cukup ideal dalam bermain gadget. Selanjutnya yaitu definisi miopia. Miopia adalah kelainan refraksi dengan bayangan sinar dari suatu objek yang jauh difokuskan di depan retina pada mata yang tidak terakomodasi. Yang terjadi karena ketidaksesuaian antara kekuatan optik, yaitu optical power, dengan panjang sumbu pada bola mata, axial length. Miopia pertama kali ditemukan oleh orang Yunani kuno dan telah terkenal selama lebih dari 2000 tahun. Pemeriksaan miopia dengan memakai lensa cekung diterapkan pada abad ke-16, sedangkan penggunaan lensa cembung pada presbiopia telah dilakukan di Italia pada akhir abad ke-13 menurut Wahyu Ningtyas tahun 2017. Selanjutnya, prevalensi miopia. Menurut penelitian Zhu MH et al. Tahun 2023, miopia lebih sering terjadi pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Tetapi pada tahun 2021 telah menurun hampir ke tingkat yang sama pada tahun 2019. Miopia lebih sering dijumpai pada anak perempuan dibandingkan daripada anak laki-laki selama periode penelitian, dengan angka kejadian 3 tahun sebesar 44,72% untuk anak laki-laki dan 52,16% untuk anak perempuan. Miopia ringan berkisar 24,14% dari semua kasus, diikuti oleh miopia sedang sebesar 19,62% dan miopia berat sebesar 4,58%. Adapun etiologi dan faktor predisposisi miopia, yaitu etiologi miopia pada dasarnya dapat terjadi karena pertambahan panjang aksis bola mata tanpa diikuti oleh perubahan pada komponen refraksi yang lain. Begitu juga perubahan kekuatan refraksi kornea. Lensa dan aqueous humor dapat menimbulkan miopia bila tidak terkompensasi oleh perubahan panjang aksis bola mata. Menurut Rambe tahun 2018, seseorang dengan predisposisi dari keluarga dan sudah terpapar oleh faktor miopia epigenik, maka emetropisasi akan berjalan tak terkendali yang mengakibatkan pemanjangan aksial bola mata dan terjadi miopia sedang pada saat dewasa. Anak dengan riwayat ibu dan ayah miopia akan lebih cenderung melakukan aktivitas fisik melihat lebih dekat dibandingkan anak tanpa orang tua miopia. Lalu, untuk patofisiologi miopianya, sumbu aksial atau diameter anteroposterior bola mata yang panjangnya lebih dari normal disebut sebagai miopia aksial. Pada keadaan ini, kekuatan refraksi mata normal, kurvatula kornea, dan lensa juga normal. Posisi lensa juga berada pada lokasi yang normal. Maka, ketika ada sinar yang masuk, akan jatuh di titik fokus depan retina, menurut Budiono S. tahun 2019. Lalu, ada hubungan miopia dengan gadget. Pada umumnya, anak usia sekolah memakai gadget dengan jarak yang lebih dekat daripada ketika saat membaca buku, sehingga otot siliaris akan berperan dalam membentuk lensa mata yang lama-kelamaan akan mengalami spasme kronik yang mengakibatkan pada pemanjangan aksis bola mata.
Menurut Sidarta Ilyas dan Rahayu Yulianti tahun 2019, hal yang dapat dilakukan agar mengurangi resiko terjadinya miopia, maka sebaiknya kepada orang tua lebih mengawasi anaknya dalam memakai gadget. Dalam pemakaian gadget, anak lebih memperhatikan durasi dan frekuensi dalam menggunakan gadget. Penggunaan gadget dengan intensitas yang tinggi dapat dilihat seberapa sering anak memakai gadget dalam sehari dan setiap minggu. Lalu, untuk bab 3 yaitu ada kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Dari penjelasan kerangka konseptual ini, yaitu total waktu saat penggunaan gadget harus diperkirakan oleh orang tua, apalagi pada anak prasekolah. Hal ini, bila dilakukan secara terus-menerus, akan berdampak pada perkembangan anak. Ada 3 mekanisme yang dapat mengakibatkan miopia, yaitu pertama adalah lama pemakaian gadget yang dapat meningkatkan akomodasi berkepanjangan sehingga akan terjadi spasme akomodasi berdampak yang pada kelengkungan lensa. Lalu pada mekanisme jarak pandang saat menggunakan gadget berakibat peningkatan kerja otot siliaris sehingga mata akan mengalami perubahan refraksi yaitu elongasi aksial bola mata. Mekanisme yang terakhir yaitu intensitas pencahayaan pada layar mengakibatkan gangguan sekresi dopamin pada retina, sehingga terjadi gangguan regulasi pertumbuhan pada bola mata. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keparahannya melalui derajat miopia. Miopia dapat diklasifikasikan bermacam-macam, diantaranya dibagi dalam miopia ringan, di mana dimulai dari 1 sampai 3 dioptri, miopia sedang, di mana dimulai dari 3 sampai 6 dioptri, dan miopia berat atau tinggi di mana dimulai dari 6 dioptri. Adapun hipotesis penelitian dalam bab 3 saya yaitu H0 tidak terdapat hubungan insidensi miopia dengan durasi pemakaian gadget pada anak di SD Negeri Selogodek Wetan 2 Probolinggo. H1 terdapat hubungan insidensi miopia dengan durasi pemakaian gadget pada anak di SD Negeri Selogodek Wetan 2 Probolinggo. Lalu kita masuk ke dalam bab 4 yaitu metode penelitian. Jenis rancangan penelitian yang saya pakai yaitu penelitian ini menggunakan rancangan survei analitik dengan desain cross-seksional, yaitu menggunakan pengukuran pada satu waktu. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan insidensi miopia dengan durasi pemakaian gadget pada anak di SD Negeri Selogodek Wetan 2 Probolinggo. Pemeriksaan yang akan dilakukan yaitu pemeriksaan visus dan kuesioner yang digunakan untuk pengambilan data adalah kuesioner dari SAS berjumlah 21 pertanyaan yang telah diuji validitas dan rehabilitasnya. Lalu untuk populasinya di sini populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang akan diteliti dan memenuhi karakteristik sesuai dengan yang ingin diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan untuk penelitian adalah siswa-siswi aktif SD Negeri Selogodek Wetan 2 Probolinggo berjumlah 52 orang dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Untuk sampelnya sendiri adalah sampel yang memenuhi kriteria eksklusi dan inklusi. Adapun sampel yang memenuhi kriteria inklusi yaitu yang pertama adalah anak usia SD kelas 1 sampai 3 yang bersekolah di SD Negeri Selogodek Wetan 2 Probolinggo, dan yang kedua memiliki riwayat penggunaan gadget dalam aktivitas sehari-hari baik untuk belajar maupun hiburan. Yang ketiga bersedia berpartisipasi dalam penelitian dengan persetujuan orang tua atau wali dengan informed consent. Lalu yang keempat, dapat berkomunikasi dengan baik untuk memberikan informasi terkait kebiasaan penggunaan gadget dan riwayat kesehatan mata. Untuk kriteria eksklusinya, dia yang pertama memiliki gangguan refraksi lain selain miopia seperti hipermetropia atau astigmatisme yang sudah terdiagnosis sebelumnya. Pernah menjalani operasi mata atau terapi medis terkait gangguan penglihatan. Yang ketiga ada anak dengan gangguan perkembangan atau neurologis yang dapat mempengaruhi hasil penelitian seperti autisme berat atau gangguan penglihatan akibat faktor neurologis. Dan yang terakhir, tidak memiliki riwayat gangguan mata bawaan seperti katarak kongenital atau glaukoma. Untuk besar sampel, di sini besar sampel yang akan saya gunakan yaitu dengan rumus Lovin, dikarenakan jumlah sampel yang saya lakukan itu sudah diketahui jumlahnya. Untuk rumusnya yaitu N sama dengan N per 1
plus NE pangkat 2. Eh, dengan hasil yaitu 46,2%. Dengan angka drop out off-nya 10% sehingga didapatkan hasil 52 siswa. Untuk teknik pengambilan sampelnya di sini menggunakan purposes random sampling dengan populasi siswa-siswi SD Negeri Solo Budik Wetan 2. Untuk klasifikasi variabelnya, untuk yang independen yaitu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat dari penelitian ini adalah durasi pemakaian gadget. Variabel terikatnya yaitu dependent eh, yang variabel yang mempengaruhi akibat terjadinya perubahan variabel bebas. Pada penelitian ini adalah kejadian miopia yang timbul pada anak-anak. Untuk instrumen penelitiannya yaitu diambil secara langsung oleh peneliti, bukan mengambil data yang sudah ada. Jadi data yang saya ambil adalah data primer. Lalu untuk lokasi penelitiannya nanti ada di SD Negeri Solo Budik Wetan 2 Probolinggo dengan estimasi waktu penelitian yang akan dilakukan selama bulan Februari tahun 2025 hingga April tahun 2025. Untuk prosedur penelitiannya atau pengumpulan datanya, yang pertama penetapan populasi dan besar sampel pada siswa-siswi SD Negeri Solo Budik Wetan 2, pengurusan etik dan perizinan penelitian SD Negeri Solo Budik Wetan 2 Probolinggo. Yang ketiga, penetapan kriteria inklusi dan eksklusi menggunakan kriteria eksklusi. Penetapan jenis samplingnya di sini nanti memakai purposive sampling dan pengambilan datanya menggunakan SPSS. Lalu di sini untuk cara pengolahan datanya ada editing yang dilakukan untuk melihat data yang diperoleh. Coding juga untuk melakukan klasifikasi dari hasil kuesioner dan pemeriksaan visus. Data entry yaitu memasukkan ke dalam SPSS dan tabulating mengelompokkan data dengan membuat tabel yang sesuai dengan analisa yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir yaitu analisis data. Analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis univariat untuk melihat distribusi masing-masing data baik yang berasal dari variabel dependent maupun variabel independen, serta analisis bivariat untuk menilai korelasi atau hubungan antara variabel independen, durasi pemakaian gadget, dan variabel dependent kejadian miopia. Untuk mengetahui hubungan insidensi miopia dengan durasi pemakaian gadget pada anak di SD Negeri Solo Budik Wetan 2 Probolinggo, dilakukan uji korelasi untuk mengetahui korelasinya karena variabel bebasnya lama durasi pemakaian gadget yang menggunakan skala ordinal dan variabel terikatnya adalah kejadian miopia yang pada anak sekolah dasar menggunakan skala nominal. Jika P lebih dari 0,05 berarti perhitungan statistik tidak bermakna atau tidak menunjukkan adanya hubungan di antara kedua variabel tersebut. Baik, adapun daftar pustaka yang adapun kutipan yang saya pakai, dan sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga penelitian saya dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.